NIM 073008100057. Di sini saya ingin memaparkan tentang konsep dasar desain lereng. Next, Yos. Nah, desain lereng sendiri pada dasarnya merupakan salah satu tantangan utama pada setiap tahap perencanaan dan operasi yang membutuhkan pengetahuan khusus geologi. Nah, pengetahuan khusus ini paling tidak mengenal struktur mayor seperti patahan lipatan, struktur minor seperti join dan bidang perlapisan. Tentunya juga alterasi menjadi faktor kunci yang merupakan perubahan komposisi mineral pada batuan yang padat. Nah, tentunya penting dalam menguasai ilmu tersebut untuk membantu dalam memahami geoteknik. Nah, dari segi rancangan pasti ingin mendapatkan cadangan yang sebesar-besarnya, dan dari sisi manajemen juga bagaimana dapat melakukan penambangan yang efektif serta aman, dan dari sisi pemerintah sesuai aturan dalam melakukan kajian juga. Next. Nah, di sini ada komponen dasar model geoteknik. Memang pada dasarnya untuk komponen dasarnya itu ada model geologi, ada model batuan, massa batuan, ada model struktur, model hidrologi, tegangan in situ, dan seismik. Nah, parameter-parameter ini digunakan dalam melakukan perencanaan geotekniknya. Selanjutnya. Nah, di sini ada geoteknik untuk industri pertambangan. Dapat dilihat dari grafik ini merupakan grafik hubungan antara sudut lereng terhadap keselamatan dan sudut lereng terhadap keekonomisan. Nah, semakin landai sudut lerengnya, maka tingkat keselamatannya semakin tinggi, dan semakin curam tentunya tingkat keselamatannya semakin rendah. Kemudian untuk tingkat keekonomisan, semakin curam atau semakin tinggi sudut lerengnya, maka tingkat keekonomisannya makin tinggi. Nah, lereng yang curam itu artinya cadangan yang didapat itu besar. Nah, dengan cadangan yang besar, maka produksinya juga ikut besar, dan ini yang diharapkan oleh perusahaan tambang itu sendiri. Next. Nah, ada project development flowchart. Dari sini, mineral deposit selanjutnya menjadi project level. Nah, selanjutnya ada di stakeholder requirement. Kebutuhan dari stakeholder ini mulai dari aspek ekonomi sampai lingkungan politik itu yang harus diusahakan tetap balance sehingga desain tambang yang tadinya sumber daya bisa menjadi cadangan. Next. Nah, di sini ada proses desain lereng. Untuk menentukan geotechnical modelnya, tentunya dimulai dari kita butuh data geologi seperti peta geologi lokal dan hasil pemboran. Semakin rapat hasil pemborannya, maka semakin bagus untuk memberikan informasi seperti litologinya, ketebalan litologi. Kemudian ada data struktur juga, data rock mass. Ini berkaitan dengan properties nanti. Kemudian ada data hidrologi yang mana menentukan kondisi air tanah. Misalnya jika tekanan air tanahnya tinggi, itu juga akan mempengaruhi resiko kerjanya. Nah, dari geotechnical model ini menjadi domain geoteknik. Kita dapat membuat suatu prediksi bagaimana kelongsoran di suatu lokasi dari struktur dan strength-nya. Dapat dilihat dari gaya-gaya yang dialami, sehingga dari situ dapat dipisahkan tipikal zonanya berdasarkan failure modelnya. Lalu dapat dilakukan konfigurasi lereng tunggal kemudian overslope-nya. Nah, konfigurasinya itu disesuaikan dengan alatnya. Misalnya, kalau cadangannya besar, tentunya membutuhkan alat yang kapasitasnya besar pula. Nah, itu semua yang mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan tambang yang tergantung pada overslope yang akan menjadi pit limitnya. Konseptual di atas dilakukan analisis aspek-aspek yang berpengaruh seperti strength, struktur, groundwater, dan institut stres. Nah, institut stres ini sendiri sebenarnya tidak berpengaruh untuk tambang pada kedalaman kurang dari 300 meter.
Nah, dari analisis dapat dilakukan final design. Dengan data yang cukup dan benar tentunya dapat mengurangi resiko yang timbul. Nah, setelah ada final design-nya, dilanjut diimplementasikan ke operasi tambang. Dilihat dari blasting, dewatering, juga ditinjau. Tapi tetap dilakukan monitoring pergerakan lereng. Jika terjadi pergerakan lereng, maka harus dilakukan evaluasi lagi. Next. Nah, dampak potensial pencuraman lereng. Sebenarnya perlu data yang rinci dalam melakukan percuraman lereng ini. Dapat dilihat garis putus-putus merah di gambar ini merupakan percuraman lerengnya, sedangkan garis-garis putus warna hitam itu merupakan desain geometri yang lama. Nah, percuraman lereng ini tentunya memberikan keuntungan, yaitu memperoleh cadangan yang lebih besar gitu. Selain itu juga perusahaan mendapatkan opportunity yang lebih, bisa dilihat di atas bahwa overburden yang harus dikupas itu jauh lebih sedikit. Tentunya nilai SR-nya rendah dan meningkatkan cadangannya. Next. Kemudian terminologi. Nah, di terminologi ini dapat dilihat dari lereng itu ada tinggi lereng, sudut lereng, serta lebar lereng. Nah, pada satu lereng itu terdiri dari lebar lereng, tinggi lereng, dan sudut lereng. Kalau beberapa lereng yang dipisahkan oleh jalan, itu namanya interrem slope. Nah, kalau keseluruhan dari crest sampai floor yang ada garis birunya ini, itu disebut overall slope. Nah, untuk tinggi slope overall-nya sendiri ditandai dengan garis warna kuning di gambar. Next, yes. Nah, berikut adalah dampak kelongsoran lereng. Dampak kelongsoran lereng sendiri itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keamanan sosial. Contohnya seperti kehilangan nyawa atau kecelakaan kerja, terus pekerja kehilangan pekerjaannya, kemudian kehilangan rasa percaya diri dari pekerja, dan kehilangan kredibilitas. Serta dari faktor ekonomi seperti kegiatan penambangan terganggu, kehilangan ore dan pengupasan menjadi tidak efisien. Selanjutnya yang terakhir ada faktor lingkungan dan regulasi. Faktor lingkungan ini terjadi dampak seperti pergeseran tanah akibat longsor, memperketat regulasi, dan penutupan tambang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramelia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ramelia Reciukus dengan NIM 07300180047. Berikut ada tabel nilai FK dan PK untuk desain lereng tambang terbuka. Untuk mengatakan lereng itu aman dilihat, kita bisa lihat dari 4 aspek berikut ini, yaitu ada consequence of failure-nya, lalu ada safety meter statiknya, lalu ada safety meter dinamik, dan probabilitas longsornya. Lalu di sini tuh ada 3 bentuk lereng. Yang pertama ada single bench, multi bench, dan global atau overall lerengnya. Lalu yang single lereng itu dampak lerengnya itu dari rendah ke tinggi. Lalu untuk multi bench itu ada low, medium, dan high. Low itu sendiri yaitu di sekitar lerengnya tidak ada bangunan atau bangunan sama sekali dan aktivitas manusia. Lalu di medium itu hanya di sekitar lereng hanya ada menara pengawas. Lalu untuk di high itu ada di sekitar lereng ada menara pengawas dan aktivitas manusia lainnya. Lanjut. Berikut grafik tingkat keyakinan geoteknik. Bisa kita lihat yang di sebelah kiri itu ada sumber daya mineral, dan sebelah
sebelah kanan itu ada cadangan biji, di mana level 2 ke 3 itu ada tertunjuk ke terkira, level 3 ke level 3 ke keempat itu ada terkira dan terukur, lalu terukur lanjut ke terbukti. Lanjut. Berikut tabel penentuan sudut lereng berdasarkan tingkat kegiatan dan tingkat target kepercayaan data. Ada 4 tahap kegiatan, yaitu yang pertama ada konseptual, yang tahap kedua ada prastudi kelayakan, yang ketiga ada studi kelayakan, dan yang keempat itu ada desain dan bangunannya. Di mana tingkat target kepercayaan datanya pada tahap 1 itu ada lebih dari 30%, lalu yang kedua itu 40-60%, lalu yang ketiga di tingkat targetnya itu 50-75%, dan tahap keempat itu tingkat target kepercayaan datanya di 65-85. Lanjut. Berikut adalah tabel kepercayaan data geoteknik. Untuk melihat cadangan geoteknikal yang sudah terbukti, itu kita dapat melihat di level 4 di angka 65-85%, dan di geologinya di level 4 di angka 80-90%. Lanjut, pengambilan data. Dalam penambangan secara tambang terbuka, sudut kemiringan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi bentuk dari final pit dan lokasi dari dinding-dindingnya, di mana peta, yaitu peta geologi dan geografi, lalu sampling ada pemboran coring, dan pengambilan sampel batuan, lalu survei geologi ada pengambilan data geologi, lalu laboratorium untuk menguji sifat fisik dan dinamik, lalu ada mekanika batuan in situ, jika diperlukan dapat dilakukan uji antara lain block share, test, dan lainnya. Lanjut. Untuk pemetaan untuk analisis struktural, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada line mapping, window mapping, dan digital imaging. Lanjut. Line mapping seperti yang dapat kita lihat bersama pada gambar berikut ini, yaitu di mana singkapan biasanya band space ditampilkan ke kiri dan struktur yang dipilih untuk pemetaan ditampilkan di sebelah kanan. Lanjut. Window mapping, seperti yang bisa kita lihat bersama pada gambar ini, biasanya sejumlah Windows akan ditempatkan secara berkala dalam masing unit pemetaan dikenali di sepanjang bangku dengan jarak antara jendela yaitu 10-25 dari unit pemetaan. Lanjut. Digital image dan teknik geofisika permukaan menggunakan 4 software, yaitu Surfac, Mindset, Vulkan, dan Datamine. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yosua Tediardi. Baik, saya Yosua Tediardi, NIM 073 0018 0067. Yang pertama, teknik geofisika permukaan dibagi menjadi 2, yaitu metode seismik. Khusus untuk penambangan batu bara, analisa data seismik digunakan untuk memberikan informasi detail tentang lokasi, sifat, ketebalan lapisan, sesar, dan juga zona fraktur. Yang kedua, ada medan potensial, listrik, dan metode elektromagnetik. Ya, teknik geofisika permukaan non-seismik ini digunakan untuk menganalisa lapisan permukaan yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan tambang. Lanjut, core drilling atau pengeboran adalah metode yang paling banyak digunakan untuk metode investigasi bawah permukaan. Syarat-syarat yang dibutuhkan agar dapat dilakukan core drilling antara lain lokasi lubang bor, core barrels dan core recovery, core orientation, core handling, core sampling, storage and preservation, dan yang terakhir adalah data core logging. Kemudian yang selanjutnya ada core logging, merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi geoteknik suatu lapisan yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dan profesional di bidang geoteknik tersebut. Berikut ini merupakan contoh core logging data geoteknik. Yang lapisan paling atas kita biasa kenal dengan topsoil dan bagian bawah lapisan bedrocknya. Yang selanjutnya ada groundwater data collection. Pendekatan groundwater data collection digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng pit. Pendekatan ini memiliki 3 langkah utama dalam proses analisisnya. Yang pertama ada pengumpulan data awal,
Yang kedua ada karakterisasi air tanah secara keseluruhan. Yang ketiga ada karakterisasi lereng pit lokal. Kemudian selanjutnya ada hydraulic test. Yang pertama ada falling or rising head yang biasa kita kenal dengan slug test. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data permukaan dan permeabilitas. Kalau falling head test digunakan untuk mengukur permukaan air yang jatuh, sedangkan rising head digunakan untuk mengukur ketinggian air di sumur berdasarkan kenaikan permukaan air. Yang kedua ada Packer testing. Cara ini digunakan untuk mengklasifikasikan perbedaan kemiringan berdasarkan interval lubang bor pada saat pengeboran dilakukan atau setelah pengeboran selesai dilakukan. Yang ketiga ada pumping test. Sama halnya dengan slug test, pumping test juga digunakan untuk mengkarakterisasikan sistem air bawah tanah namun dalam jangkauan area yang lebih luas. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada kurang dan kesalahan kami mohon maaf.